Bener banget guys. Ya cuy, Ngapain? bikin podcast mau nggak? Jadi podcast apa? Podcast, kita podcast bahas filsafat deh, mau nggak? Boleh. Ini bentar. Di Podcast ini di mana? Gak ada juga ya. ruangan juga nggak ada. Ini masih kita outdoor banget begini nih. Jadi mau gimana? Jadi nggak. Aku punya ide cemerlang. Halo guys, ini kita di mana ya? Well, where are we guys? Yo, what's up guys? Gimana? Udah pas belum nih konsep podcast kita hari ini? Jujur rada tidak expect ya kita dibawa sampai ke sini. Tapi ya jujur so far tempatnya bagus aja ya. Kayak boleh. Oke, jadi selamat datang di Potlos Podcast Roblox. Nah, tema hari ini tentang cicet filosofi nih teman-teman. Oke, sebelum kita mulai obrolan yang panjang banget ya, bakalan kayak wah, kayaknya nih lama nih, banyak nih pembahasannya, tapi nggak apa-apa, kita bakalan ringkas secara asik dan menarik nih teman-teman. Kita bakalan absen singkat dulu ya. Medina, mana suaranya? Hello guys, Medina is here. Oke, lanjut. Yang kedua ada Aulia. Mana nih Aulia suaranya? Halo, Anyong, Aulia di sini. Oke, yang ketiga nih, yang terakhir ada Tia. Halo Tia. Halo, aku Tia. Oke, karena kita sudah selesai nih absen singkatnya, kita bakalan mulai nih obrolan kita. Kita bakalan ngebahas tentang ilmu-ilmu filsafat nih. Oke, kita bakalan buka dengan pengantar filsafat ya. Untuk awalannya aku mau Tia nih yang ngejelasin tentang pengantar filsafat. Silahkan Tia. Oke, terima kasih host. Jadi, seperti kata host tadi, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang panjang banget, aku bakal sedikit jelasin tentang filsafat. Nah, filsafat lahir dari kebutuhan manusia untuk memahami dunia secara lebih dalam. Sebelum ada ilmu-ilmu spesifik kayak fisika, biologi, atau sosiologi, semua pertanyaan-pertanyaan besar tentang realita itu masih ada di bawah payung besar filsafat. Mulai dari asal-usul alam semesta, makna keberadaan, sampai apa yang bisa kita sebut sekarang sebagai pengetahuan. Dalam perkembangan berpikir manusia, filsafat ini fase yang penting, yaitu ketika manusia mulai meninggalkan pola penjelasan mitologis dan beralih ke penjelasan rasional. Itu titik balik besarnya. Filsafat ini memberi manusia keberanian untuk bertanya, membantah, dan menguji asumsi. Sampai sekarang pun, filsafat itu tetap menjadi fondasi. Ilmu-ilmu modern sekarang emang sih punya metodenya masing-masing, tapi pertanyaan-pertanyaan dasarnya itu bakal kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang filosofis. Contoh, kira-kira ini benar nggak ya? Atau gimana sih caranya kita tahu kalau ini benar? Nah, jadi filsafat ini berfungsi seperti kerangka dasar yang menjaga agar cara berpikir manusia itu tetap konsisten dan lebih terarah. Dan menurut beberapa orang, tanpa filsafat, manusia itu akan mudah terjebak pada asumsi, dogma, dan bias informasi. Karena banyak banget nih konsep besar sekarang yang lagi ramai juga, kayak hak asasi manusia, keadilan, atau logika ilmiah yang justru itu tuh muncul dari tradisi filsafat yang panjang banget. Itu yang bikin kehadiran filsafat sendiri nggak pernah benar-benar tergantikan gitu. Oh, jadi gitu penjelasannya. Terdengar menarik pembahasan kita hari ini teman-teman. Oke deh, hostnya makin kesini makin penasaran nih tentang ilmu-ilmu filsafat lainnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang kedudukan evolusi berpikir manusia.
Host pengen tahu nih, siapa yang bisa jelasin ya? Kira-kira Aulia bisa nggak? Aulia. Bisa host. Oke. Jadi kalau Tia tadi membahas pengantar filsafat ya, versi lengkapnya. Jadi di sini aku mau nambahin dikit penjelasan tentang perkembangan pola pikir manusia. Jadi, perkembangan pola pikir manusia ini bisa dilihat sebagai perjalanan panjang menuju cara memahami dunia dengan makin matang. Nah, tidak semua orang berjalan di ritme yang sama, tapi tangganya jelas. Seperti yang pertama itu ada mythology thinking. Nah, pada tahap ini, manusia menjelaskan fenomena alam dengan cerita-cerita simbolik seperti petir sebagai kemarahan dewa, banjir sebagai ulah makhluk gaib, atau mungkin seperti gunung meletus karena makhluk sakti. Nah, cara berpikir ini tuh sangat sederhana dan cocok untuk masa ketika pengetahuan rasional belum berkembang. Tapi kelebihannya ada pada daya narasi dan kelemahannya tentu pada akurasi. Nah, yang kedua itu ada common thinking. Nah, pada tahap ini manusia mulai menggunakan pengamatan sehari-hari. Misalnya itu seperti gini, hujan itu bisa membuat kita basah, atau lapar bisa membuat kita mencari makanan. Namun teman-teman, common sense ini sering banget menipu. Banyak hal tampak benar hanya karena dibatasi oleh indera manusia. Contoh klasiknya tuh seperti bumi tampak datar, dan akal sehat membantu, tapi tidak selalu memadai. Ketiga itu ada logic thinking. Nah, di tahap yang ketiga ini, manusia menyusun aturan berpikir yang koheren. Kesimpulan harus sesuai presimis. Keyakinan pribadi tidak cukup. Logika harus menuntut konsisten. Nah, cara berpikir seperti ini membuat argumen bisa diuji, bukan hanya diterima karena retorika. Yang keempat itu ada science thinking. Nah, pada tahap ini adalah tahap di bawahnya logic thinking. Nah, manusia mulai memakai metode ilmiahnya seperti observasi, hipotesis, eksperimen, verifikasi ulang, dan evaluasi independen. Nah, kebenaran diperoleh bukan dari keyakinan teman-teman, tetapi dari bukti yang dapat diuji dan dipertahankan. Yang kelima itu ada philosophy thinking. Nah, filsafat mengajukan pertanyaan lebih mendasar seperti gini. Bagaimana kita tahu sesuatu itu benar? Atau mungkin, apakah metode kita sudah tepat? Nah, pada tahap ini, filsafat menguji logika kita dan memeriksa asumsi kita serta menjaga konsisten kita. Nah, bila sains adalah mesin, berarti filsafat adalah panduan yang memastikan mesin itu berjalan benar. Nah, yang terakhir itu ada, theology thinking. Nah, pada titik ini, manusia mempertimbangkan kemungkinan adanya sumber kebenaran di luar kemampuan akal, seperti konsep wahyu, nilai moral, tujuan hidup, dan pandangan tentang ketuhanan memberi arah bagi kehidupan manusia. Nah, teologi ini memberi kerangka makna dan bukan sekedar pengetahuan. Jadi mungkin itu aja penjelasan dari aku mengenai kedudukan filsafat dalam perkembangan pola pikir manusia. Wah, terima kasih ya atas penjelasan tentang evolusi berpikir manusia. Host ini makin kesini sepertinya makin tertarik nih tentang pembahasan kita hari ini. Kayaknya bakalan asik dan seasik-asiknya nih. Dan kita bakalan lanjut tentang timeline perkembangan filsafat. Host penasaran nih, kira-kira Medina bisa nggak jelasin ke host tentang timeline perkembangan filsafat? Silakan Medina. Oh bisa, boleh banget. Akhirnya giliran aku ya guys. Jadi karena tadi Aulia jelasin tentang evolusi perkembangan filsafat ya, kan tadi ada 6 tuh. Nah, sekarang di timeline perkembangan ilmu filsafat itu ada 6 juga guys. Jadi aku langsung aja mulai ya.
Nah, jadi di timeline perkembangan ilmu filsafat itu ada 6 zaman, guys. Pertama itu ada zaman Prasokrates di abad sekitar abad ke-6 sampai abad ke-5 Masehi. Sebelum Masehi, maaf. Jadi di masa ini tuh ketika para filsuf pertama di Yunani itu tuh mulai bertanya tentang asal mula alam. Jadi fokusnya mereka itu masih pada dunia fisik, guys. Nah, jadi ciri utamanya dalam masa Prasokrates itu adanya pergeseran dari penjelasan mitologis menuju ke penjelasan rasional. Kemudian lanjut ke zaman klasik atau zaman kuno. Itu terjadi di sekitar abad ke-5 sampai 4 sebelum Masehi. Jadi pada masa ini tuh manusia mulai jadi pusat perhatian. Dimana di sini pertanyaannya tuh beralih dari yang ditanya apa asal dunia, kemudian itu menjadi bagaimana manusia itu harus hidup dan bagaimana kebenarannya bisa diketahui. Jadi pada masa ini, guys, pada masa zaman klasik itu mulai dilahirkannya konsep etika, logika, dan teori pengetahuan yang masih dipakai sampai sekarang. Terus lanjut ke zaman abad Dark Age. Nah, abad Dark Age itu sama aja kayak zaman pertengahan. Jadi di zaman pertengahan itu setelah runtuhnya Romawi, nah fokus filsafat di sini tuh mulai beralih ke hubungan antara akal dan iman. Jadi pada zaman ini tuh filsafat mulai ada kaitannya lah sama agama. Jadi filsafat itu mulai dipadukan sama ajaran agama. Kemudian masuk ke zaman Renaissance atau zaman pencerahan. Di abad ini yaitu abad ke-15 sampai 18. Jadi di periode ini tuh akal ditempatkan sebagai fondasi utama pengetahuan. Karena pada zaman ini ilmu pengetahuan itu mulai berkembang pesat, kemudian prinsip kebebasan itu juga mulai diperjuangkan. Kemudian masuk ke zaman postmodern sekitar abad ke-19 sampai abad ke-20, di mana di sini tuh filsafat mulai ditekankan kemajuannya. Kemudian keyakinan bahwa dunia bisa dipahami lewat sains itu juga mulai bermunculan. Jadi di zaman ini tuh yang ditekankan itu adalah keberagaman perspektif, guys. Kemudian masuk deh ke zaman yang terakhir yaitu zaman post-truth. Jadi zaman ini tuh merupakan zaman dari abad 21 sampai sekarang ini, guys, sampai detik ini. Jadi di era ini itu tuh ketika fakta objektif itu tidak lagi menjadi dasar utamanya dalam membentuk opini publik. Jadi di filsafat di era ini tuh mulai banyak dibahas di media, ada juga manipulasi informasi, bias kognitif, dan bagaimana kebenaran itu bisa dinegosiasikan dalam ruang sosial. Jadi fenomena ini tuh bisa kita lihat dari adanya penyebaran hoax dan polarisasi digital. Jadi gitu deh timeline perkembangan ilmu filsafat mulai dari zaman Prasokrates sampai zaman post-truth. Jadi begitu deh, ada 6 guys intinya. Aku balikan ke host. Hey Medina, terima kasih ya atas penjelasannya. Wow, baru awal-awal pembahasan saja ini udah seru ya teman-teman. Kira-kira nih, buat kalian yang nonton podcast kita hari ini, kalian penasaran nggak pembahasan selanjutnya itu bakalan seseru apa? Jadi tetap pantengin kita ya sampai selesai karena obrolan kita hari ini bakalan panjang dan asik banget. Yang bikin kalian itu bisa menambah ilmu dengan cara yang asik dan gak boring. Oke, kita bakalan lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang sumber pengetahuan, teman-teman. Kira-kira host bakalan nunjuk siapa lagi ya buat jelasin pertama kali? Host pengen nunjuk siapa ya? Tia deh, host kayak pengen Tia yang pertama. Silakan. Oke, balik lagi sama aku nih. Kali ini aku jelasin tentang sumber pengetahuan dalam filsafat. Jadi, kalau di filsafat itu namanya epistemologi. Dan di filsafat itu ada beberapa sumber utama pengetahuan yang sering banget dibahas. Oke, aku akan nyebutin satu-satu ya. Rasionalisme, empirisme, terus juga ada intuisi, otoritas, dan juga wahyu. Nah, rasionalisme itu apa sih? Rasionalisme itu aliran yang basically percaya kalau otak manusia itu kayak mesin analisis paling gila yang pernah ada. Orang yang mempercayai aliran rasionalisme ini bilang, sebelum kita sibuk ngumpulin pengalaman, kita harus nyoba dulu gunain akal sehat buat ngebangun struktur pengetahuan. Semua dimulai dari ide dasar, premis logis, terus ditarik secara deduktif,
Jadi kayak semacam bikin rumus kalau premisnya benar, kesimpulannya harus benar. Nah, aliran ini cocok buat hal-hal yang memang butuh kepastian mutlak, kayak pelajaran matematika atau konsep-konsep abstrak yang nggak bisa diuji cuma pakai indera doang. Terus juga ada empirisme. Nah, empirisme ini kebalikannya dari rasionalisme, teman-teman. Empirisme ini kayak orang yang bilang, aku bakal percaya kalau aku lihat sendiri. Nah, itu tuh sebenarnya dia bukan ngedrama atau gimana, tapi ini tuh lebih ke prinsip hidup mungkin ya. Karena menurut empirisme, informasi yang paling valid itu yang masuk lewat indera, dari mata, telinga, sentuhan, semuanya pokoknya deh. Pengetahuan lahir dari data mentah yang kita kumpulin dari pengalaman, terus kita olah jadi sebuah konsep. Nah, cocok banget ini tuh dipakai di sains modern yang butuh bukti nyata. Jadi kayak kalau misalkan kita belajar IPA nih dulu pas di sekolah, kan pasti tuh ada yang namanya praktikum-praktikum. Nah, itu cocok banget sama aliran empirisme ini. Pokoknya kalau sesuatu yang nggak bisa diuji dan nggak bisa diamati, itu ya sifatnya masih meragukan. Terus ada yang namanya intuisi. Intuisi itu semacam momen kalau orang ngomong gini, ya aku tahu aja gitu. Nah, itu sebenarnya bukan asal-asalan teman-teman, tapi kemampuan otak buat nge-shortcut proses panjang yang biasanya butuh analisis. Misal kayak pola-pola yang udah kita simpan lama di kepala, terus tiba-tiba muncul dalam bentuk pemahaman cepat. Nah, filsuf terkenal kayak Bergson bilang, intuisi itu cara lain untuk ngerti realitas yang terlalu kompleks kalau cuma diproses lewat logika biasa. Jadi ini tuh bukan mistis yang tiba-tiba ada tanpa sumber yang jelas atau gimana, tapi ini tuh cuma jalur cepat yang kadang lebih tepat daripada mikir yang kelamaan. Lanjut, ada otoritas. Nah, kalau otoritas ini aliran yang kalau orang ngomong bakal gini, oke deh, aku percaya karena yang ngomong itu bukan orang sembarangan. Nah, kata-kata itu tuh bukan berarti artinya kita pasrah nih kayak, oh, yang ngomong ini misalkan orang yang memang udah terkenal dengan kata-katanya tuh ya selalu benar karena pengetahuannya luas gitu. Jadi bukan orang sembarangan tanda kutip gitu. Tapi kita tuh mengakui kalau ada orang yang dedikasinya tuh puluhan tahun belajar satu bidang sampai akhirnya apa yang dia omongkan itu bisa jadi referensi. Misalnya nih, dokter, peneliti, ulama, dosen, dan akademisi semuanya punya otoritas karena kompetensinya yang diakui. Nah, dalam dunia modern, kita tuh kan nggak mungkin ya verifikasi itu semuanya serba sendiri. Jadi, dengan percaya otoritas, itu tuh jadi solusi praktis untuk kita. Asal jangan telan mentah-mentah tanpa cek konteksnya benar atau enggak. Dan yang terakhir ini ada wahyu. Nah, dalam konteks agama, wahyu itu adalah pengetahuan dari Tuhan yang turun lewat perantara tertentu. Nah, ini level otoritas tertinggi dalam kepercayaan religius. Karena dianggap bukan produk otak manusia, bukan hasil observasi, dan bukan juga intuisi. Wahyu sering jadi dasar etika, moral, dan pandangan hidup yang stabil bagi masyarakat. Di filsafat pengetahuan, wahyu ini masuk ke kategori sumber epistemik yang berdiri di luar metode rasional maupun empiris. Tapi wahyu ini punya bobot besar dalam komunitas beragama. Banyak orang yang ngira sumber-sumber ini tuh saling bertentangan. Padahal itu nggak selalu, guys. Masing-masing sumber ini punya fungsi dalam konteks tertentu. Contoh, empirisme cocok untuk sains, rasionalisme kuat dalam matematika, intuisi muncul itu dalam kreativitas dan seni. Nah, wahyu itu biasanya jadi dasar bagi sistem kepercayaan. Filsafat justru ngajarin kita untuk ngenalin batas-batas dari setiap sumbernya, bukan malah jadiin setiap sumbernya itu rival. Karena pada kenyataannya, manusia modern saat ini itu bisa gunain semua sumber itu sekaligus loh. Kita gabungin pengalaman, akal, intuisi, dan informasi dari ahli.
Nah, fleksibilitas itu yang bikin perkembangan ilmu saat ini tuh bisa berjalan dan berkembang sangat cepat. Gitu. Oh, jadi gitu penjelasannya. Kira-kira nih ada yang mau nambahin nggak tentang sumber pengetahuan? Mungkin Medina bisa ngasih tambahan? Boleh. Aku cukup tertarik nih dengan pembahasannya Tia. Tadi kan Tia bahas tentang sumber pengetahuan ilmu filsafat tuh. Aku nih lumayan salfok nih tentang pembahasan terakhirnya, terutama yang tentang wahyu, guys. Jadi mohon izin ya host. Jadi di sini aku mau nambahin, guys. Jadi di penjelasannya Tia yang tentang wahyu itu ada loh kaitannya sama aliran-aliran yang ada dalam filsafat, guys. Jadi aku izin menjelaskan ya. Jadi di filsafat itu terdapat aliran pertama nih, ada teologisme. Oh iya, sebelumnya agar kita bisa memudahkan dalam memahami ini, aku bakal kasih analoginya, guys. Jadi di teologisme itu kan merupakan aliran yang dimana percaya bahwa wahyu itu dipercayai maupun digunakan, guys. Jadi aku bakal kasih analogi nih. Di sini aku bakal ngambil Tia. Jadi di situasinya ini, Tia akan ditempatkan di suatu gua yang sangat gelap, guys. Jadi Tia ini nggak bakal bisa lihat apa-apa. Dan wahyunya ini aku analogikan sebagai korek yang ada di tangannya Tia nih, guys. Jadi kalau di teologisme berarti Tianya itu akan menggunakan korek itu dengan baik, guys. Dia percaya bahwa wahyu itu ada, maka dia akan menggunakan korek itu sebagai sumber pencahayaannya, guys, supaya dia bisa menemukan jalan keluar di dalam gua tersebut. Kemudian lanjut, ada yang namanya aliran sekularisme. Nah, kalau di aliran ini wahyunya itu ada, dianggap ada, namun ya tidak perlu diterapkan, guys. Jadi di sekularisme itu si Tianya ini tahu nih ada korek di tangannya, tapi ya udah dia tidak akan menggunakan korek itu. Jadi intinya wahyu ini tidak digunakan gitu loh, guys, hanya diyakini tapi tidak diterapkan. Kemudian ada ateisme. Nah, ateisme ini lebih parah ya, guys, karena di ateisme itu wahyunya ini sama sekali tidak dipercayai maupun digunakan. Jadi tidak digunakan, guys, wahyu ini. Jadi di analoginya Tia ini oke, di tangannya ada korek, guys. Tapi korek itu dibuang, guys, karena dia tidak mau menggunakan korek itu. Jadi wahyunya di sini tuh sama sekali tidak diterapkan, guys. Jadi ya tidak peduli maupun dia kejedok beberapa kali di dalam gua itu untuk menemukan jalan keluar, dia tidak peduli. Karena kenapa? Karena wahyunya atau korek yang ada di tangannya itu sudah dibuang. Kemudian nih, guys, aku ada challenge nih. Jadi di sini aku ada analogi lain, tapi aku mau ada yang menjawab apa nama aliran ini. Jadi aku izin ulang sedikit nih. Kalau teologisme itu kan wahyunya digunakan, berarti koreknya itu digunakan sebagai alat pencahayaan. Kemudian kalau sekularisme itu koreknya tidak digunakan nih. Tapi kalau ateisme itu yang justru malah koreknya dibuang. Nah, sekarang apa nama alirannya kalau koreknya ini digunakan ketika dia mau, tapi kalau dia merasa tidak memerlukannya, maka koreknya itu tidak digunakan. Nah, itu apa ya nama alirannya? Ada yang mau jawab tidak? Apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Host juga bingung nih, soalnya host masih orang-orang awam gitu, jadi kurang tahu nih, teman-teman. Ya udah, gak apa-apa. Jadi ya udah deh, aku langsung aja jawab ya. Anggap aja sebagai nambah ilmu. Jadi jawabannya itu pragmatisme, guys. Nah, pragmatisme ini merupakan aliran yang dimana wahyunya itu digunakan ketika dirasa masih relevan, tapi tidak digunakan ketika dirasa tidak perlu. Jadi itulah kaitannya sama analogi yang aku sebutkan tadi. Begitu deh, sekian. Aku lempar lagi ke host ya. Jangan dilempar dong, ntar hostnya nih bonyok. Enggak ya, bercanda. Sebenarnya host ini sudah lumayan puas ya dengan penjelasan tambahan dari Medina. Tapi host masih pengen mendengar nih penjelasan tambahan dari Aulia. Aulia bisa nambahin nggak?
Boleh banget sih host, tapi aku cuma nambahin sedikit aja ya, karena udah dijelaskan versi lengkapnya tadi sama Tia dan Medina. Jadi aku cuma mau menjelaskan lagi, sebenarnya jelasan ulang, tapi versi simpelnya aja sih. Jadi sebenarnya kelima sumber pengetahuan tersebut itu bisa bekerja seperti sistem keamanan mental kita sebenarnya. Jadi kalau satu sumber error, yang lain pasti bisa menahan. Bisa diumpamakan seperti gini. Jika empirismu salah, tapi rasionalitasmu itu bisa segera mengoreksi. Nah, setiap sumber itu kayak teman beda karakter. Ada yang realistis, ada yang kritis, ada yang feeling-feelingan, ada yang berwibawa, dan ada yang spiritual banget. Nah, manusia bisa survive karena kelimanya itu saling berjaga. Dan kesalahan terbesar manusia bukan memilih sumber yang salah sebenarnya, tapi memakainya secara tunggal. Jadi gitu, tambahan sedikit dari aku. Oh, jadi gitu. Oke, sekarang aku udah lumayan puas nih sama penjelasan tambahan dari Medina dan Aulia. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih tentang bentar, host ingat-ingat dulu. Oh iya, objek material dan objek forma. Kira-kira ada yang bisa jelasin nggak sih apa sih objek material dan objek forma ini? Soalnya aku kayaknya susah nih memahami tentang hal-hal ini. Kira-kira siapa ya yang bisa jelasin? Medina lagi deh, boleh nggak Medina? Jangan bosen-bosen ya. Oh boleh banget. Jadi di pembahasan kali ini aku bakal bawain tentang objek kajian filsafat ilmu. Jadi guys, sebelum masuk ke pembahasannya, aku bakal ngenalin dua jenis objek dulu nih guys. Ada yang namanya objek abstrak sama objek konkret. Jadi mulai dari abstrak dulu ya. Jadi seperti yang kita tahu, objek abstrak itu adalah objek yang tidak punya wujud nih guys, tapi tetap bisa dirasakan. Contohnya apa? Contohnya seperti cinta, pengetahuan, perasaan, rasa percaya, dan banyak lagi. Kemudian kalau objek konkret itu kebalikannya. Kalau yang abstrak tidak punya wujud, nah konkret ini ada guys. Jadi objek konkret itu sifatnya pasti ada physical formnya, kemudian bisa disentuh dan juga bisa dilihat. Kemudian dalam kaitannya ke objek kajian filsafat, objek abstrak itu sama aja kayak objek forma, sedangkan kalau objek konkret itu sama aja kayak objek material. Sekarang aku lanjut ke objek yang paling kita sering bahas di sini. Jadi pertama aku mau bahas objek material dulu nih. Jadi di sini objek material itu merupakan segala sesuatu yang ada kemudian dapat diketahui. Contohnya kayak manusia, alam, Tuhan, nilai, ilmu, dan pengetahuan. Sifatnya itu universal dan pastinya tidak terbatas. Kemudian lanjut ke objek forma. Berbeda dengan objek material, nah kalau objek forma ini merupakan seperti sudut pandang untuk mengkaji hakikat objek material secara mendalam dan menyeluruh. Contohnya kayak seperti yang disebutkan Tia tadi, kayak ada ontologi, epistemologi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nih guys, aku ada challenge lagi nih. Tapi aku mau hostnya deh yang jawab. Jadi pertanyaannya, menurut kamu nih host, jawab ya. Antara objek fisik sama objek abstrak, kira-kira mana yang lebih dominan? Apa ya jawabannya? Waduh, hostnya langsung panik nih, keringet dingin, gemeter langsung. Nggak apa-apa, tapi host bakalan berusaha jawab ya, tapi host ini nggak tahu benar atau enggaknya. Yang lebih dominan ya objeknya, objek abstrak mungkin. Aduh, nggak tahu deh, benar nggak? Ih, nggak apa-apa loh, jawabannya benar banget. Jadi yang lebih dominan itu objek abstrak guys. Oh iya, by the way aku lupa jelasin nih. Kalau objek fisik itu sama aja kayak objek material ya guys. Sedangkan objek abstrak itu bisa juga disebut sebagai metafisik. Oke, lanjut ke pertanyaannya tadi nih. Benar nih jawabannya Olivia. Jadi yang lebih dominan tuh abstrak. Kenapa? Alasannya itu karena objek fisik atau objek konkret itu punya limit guys.
Limitnya itu kayak ruang, waktu, dan bentuk. Itulah kenapa abstrak ini bisa lebih dominan. Alasannya karena walaupun abstrak itu tidak mempunyai wujud, tetapi abstrak ini sifatnya tuh tidak terbatas karena dia berada di imajinasi. Jadi seperti itu. Nah, sebelum aku kembalikan ke host nih, aku ada fun fact tau guys. Jadi gini, kalian pasti kenal Pluto kan? Nah, Pluto itu pernah bilang begini guys, the greatest form of love is metaphysic or abstract. Jadi maksudnya gini, bentuk terbaik dari cinta itu adalah yang bentuknya abstrak guys. Makanya kan kita sering lihat di mana-mana ada yang namanya platonic love. Jadi ternyata itu tuh dari Pluto guys. Tapi kalau misalkan aku salah, bisa banget ya dikoreksi. Ya, bagaimanapun diingat guys, kolom komentar itu bisa terbuka bagi siapa saja. Jadi kalau misalkan ada salah, mohon dikoreksi ya. Nah, sekian gitu aja deh. Aku kembalikan dia ke host. Silakan. Terima kasih ya Medina. Jujur host merasa sangat amat lega banget loh ini hati hostnya. Host takut banget loh dihujat sama netizen. Enggak ya, bercanda guys, bercanda. Kayaknya aku nih tertarik loh tentang pembahasan kita. Di pembahasan kali ini kayak ada bahas love gitu. Mungkin aku pengen penjelasan tambahan lagi nih dari kita balik lagi nih ke Aulia. Aulia, tolong dong kasih penjelasan yang lainnya lagi. Oke, boleh host, terima kasih. Aku kasih penjelasan yang simple lagi ya. Karena emang Medina itu emang benar-benar lengkap banget guys penjelasannya. Jadi penjelasan versi aku beda lagi. Jadi gini, objek material dan objek formal itu ibarat kayak bahan masakan dan gaya masaknya. Bahan masakannya ini bisa sama, tapi hasil akhirnya bisa beda total dengan tergantung cara kita ngolah. Benar gak? Nah, jadi objek material itu lebih ke apa yang kita pelajari, dan objek formal itu lebih ke dari sudut mana kita memandangnya. Nah, objek formal filsafat itu lebih dalam karena dia menggali sampai ke akar konsep dan bukan cuma gejala atau perilaku luarnya. Itulah kenapa filsafat bisa mempelajari objek yang sama dengan ilmu lain, tapi hasilnya kayak beda dimensi. Intinya, objek formal filsafat itu seperti perspektif yang bikin kita melihat realitas lebih fundamental, lebih kritis, dan seringkali lebih bikin pusing kali ya. Tapi ya itu fungsinya bikin kita sadar bahwa banyak hal yang kita anggap udah pasti ternyata cuma asumsi yang belum pernah kita uji. Jadi, kalau objek material itu tentang apa dan objek formal itu bagaimana cara kita mikir tentang apa itu. Nah, dua-duanya itu sangat penting. Tapi objek formal filsafat itu seperti mode hard difficulty dalam memahami dunia. Jadi gitu aja penjelasan ulang dari aku. Terima kasih ya Aulia. Wow. Dari penjelasan dari dua teman aku nih, ini mereka menjelaskan dengan gaya berbicara dan penjelasan yang berbeda tapi tetap mudah dipahami. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang alat manusia memperoleh pengetahuan. Kayaknya balik lagi nih, tiap lagi yang pertama. Enggak bercanda. Tapi nggak apa-apa, tolong Kia, keluarkan semua penjelasan kamu yang udah kamu pelajari tentang alat manusia memperoleh pengetahuan. Silahkan Tia. Oke, balik lagi nih, akhirnya aku ngomong lagi. Ini kali ini pembahasannya tentang alat manusia memperoleh pengetahuan. Kalau bicara tentang alat manusia dalam memperoleh pengetahuan, kayak yang teman-teman tahu kan, sekarang kita hidup di era yang jauh lebih kompleks dibanding di masa lalu ya. Dulu manusia itu lebih ngandalin indera, akal, dan intuisi. Nah kalau sekarang masih sama sebenarnya, cuman ada bantuan dari alat eksternal yang ikut berperan besar.
teknologi modern sekarang seperti big data, teleskop ruang angkasa, sampai kecerdasan buatan yang kita tahu sebagai AI, artificial intelligence, itu bikin kapasitas epistemik manusia itu meningkat drastis. Kita tuh bisa mengetahui sebuah fenomena yang secara alami sebenarnya tuh nggak mungkin untuk dijangkau oleh indera manusia, tapi karena bantuan-bantuan dari teknologi yang udah makin maju sekarang, kita jadi bisa nih menggapai itu, bisa mengetahui apa aja yang sebenarnya tuh bisa disebut mustahil sebenarnya untuk kita ketahui. Tapi walaupun secanggih apapun alatnya, penilaian itu tetap kembali lagi ke akal manusia. Kebenaran itu nggak otomatis muncul cuma karena datanya banyak atau teknologinya baru, teknologinya canggih. Nah, kita tuh harus tetap yang namanya menyaring, mengkritisi, dan memastikan sebenarnya informasi itu valid atau enggak gitu. Oke teman-teman tuh dengerin, kalau kalian mau cari informasi itu disaring bagus-bagus, kalau enggak dimarahin tuh sama Tia. Enggak ya, bercanda. Oke, lanjut. Kita bakalan kita tunjuk mereka buat jelasin. Mas mau nunjuk Aulia deh buat jelasin tentang alat manusia memperoleh pengetahuan. Silahkan Aulia. Aduh, ini kenapa ya aku terus ya ditunjukin ya? Aduh, bikin deg-degan ini. Oke. Jadi aku mau jelasin lagi ya tentang alat sumber manusia memperoleh ilmu. Jadi gini teman-teman, manusia itu sebenarnya pada dasarnya selalu kepo sejak zaman purba. Bedanya, dulu keponya pakai batu dan daun. Sekarang keponya pakai teleskop James Webb dan algoritma. Tapi inti perjuangannya pasti sama dong, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau dulu kan alat pengetahuan cuma 4, indera, akal, intuisi, dan wahyu. Nah sekarang nambah banyak sekali, sampai manusia itu kadang bingung sendiri mana informasi asli dan mana yang cuma hasil kreativitas anak TikTok. Nah masalahnya semakin canggih alatnya, semakin besar peluang kita salah baca. Big data kelihatan keren, tapi kalau kamu salah nyusun variabel, pasti hasilnya jadi kayak gini. Semakin sering makan tahu, semakin tinggi IQ seseorang. Nah, padahal itu datanya cuma kebetulan lewat. Nah, teknologi itu bukan jaminan kebenaran sebenarnya. Dia itu cuma nambah volume informasi, bukan dari kualitasnya. Makanya, manusia itu tetap butuh otak yang waras dan logika yang lurus. Jadi gitu, tambahan dari aku. Terima kasih host, sudah buat deg-degan. Aku terus ini yang ditunjuk. Maaf ya, host memang sengaja bikin deg-degan kalian biar energi kalian tuh menggebu-gebu gitu buat menjelaskan tentang ilmu-ilmu filsafat. Aduh, host males banget deh sama yang satu ini. Medina lagi. Boleh deh Medina nambahin mungkin, atau mau ada penjelasan lainnya yang belum host ketahui. Silahkan Medina. Finally aku ditunjuk lagi ya guys. Oke, jadi berhubungan dengan penjelasan yang sebelumnya tadi dijelaskan, tadi tentang ya ilmu pengetahuan filsafat ya. Di sini aku ada mau nambahin nih. Tahu nggak sih guys, dalam memperoleh ilmu pengetahuan filsafat tuh pasti ada prosesnya ya kan. Nah, di sini guys yang mau aku bahas itu bagaimana sih proses dalam memperoleh ilmu pengetahuan ini. Jadi guys, dalam prosesnya itu dibagi menjadi 2. Pertama aku bakal jelasin tentang subjek aktif. Dalam proses di bagian subjek aktif yang dimaksudkan ini berarti subjeknya ini dalam memperoleh ilmu pengetahuan itu pasti ada effortnya guys. Kayaknya aku mau kasih analogi lagi deh supaya enak gitu dipahami. Aku bakal ngambil Olivia deh, host kita tercinta satu ini. Jadi analoginya seperti ini guys. Anggap Kok deg-degan nih ya? Nggak usah deg-degan, santai aja ih. Jadi begini guys, analoginya ini anggap aja lah si Olivia ini ada tes matematika nih besok. Nah,
karena ini konteksnya subjek aktif, yang mana berarti subjeknya ini harus menggunakan effortnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Berarti dalam situasi ini Olivia pastinya dari malam nih dia bakal belajar mati-matian supaya besoknya ketika tes dimulai dia bisa mendapatkan nilai yang bagus. Jadi seperti itu. Kemudian masuk nih ke proses dalam konteks subjek pasif. Nah, ini kebalikannya dari subjek aktif, guys. Kalau subjek pasif berarti tidak ada effort yang perlu dikeluarkan. Nah, analoginya itu kebalikannya nih. Di sini, di situasi ini berarti Olivia ketika dia tahu nih besok ada tes matematika, tapi dia nggak belajar sama sekali, guys. Dia tidak ada persiapannya sama sekali. Tapi anehnya, ajaibnya, dia bisa dapat nilai 100. Nah, jadi guys, perlu kita ketahui dalam subjek pasif itu apa sih yang bisa bikin subjek bisa memperoleh apa yang dia mau walaupun tidak mengeluarkan effort sama sekali. Jadi guys, ada tahu yang bisa mempengaruhi kenapa subjeknya ini bisa mendapatkan apa yang dia mau. Jadi guys, ada yang namanya peluang. Jadi analoginya seperti ini. Bisa saja nih Olivia mendapatkan 100 di tes matematikanya walaupun tanpa persiapan, tanpa belajar sama sekali. Tapi ada juga yang namanya peluang. Jadi ya di situasi itu bisa saja ternyata soalnya mudah, atau ternyata pas pengerjaan ada yang bantuin, atau ternyata karena gurunya sayang nih sama Olivia makanya dikasih nilai 100. Jadi begitu deh. Jadi walaupun Olivia tidak usah susah-susah capek-capek mengeluarkan effortnya dengan belajar atau dengan melakukan persiapan, dia tetap bisa mendapat nilai 100 di tes matematikanya. Jadi begitu. Kemudian ya gitu deh namanya proses dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Terus tahu nggak sih guys, dalam memperoleh ilmu pengetahuan itu ada 2 syarat yang perlu dipenuhi dulu nih guys. Ada attention dan investment. Ayo kita bahas attention dulu nih. Nah, jadi kenapa sih dalam memperoleh ilmu pengetahuan itu kita harus menghadirkan attention dulu? Karena gini guys, kalau kita seperti ya situasinya kalau kita belajar di kelas lah, kalau kita tidak memperhatikan dosen atau guru yang mengajar, pasti ilmu pengetahuannya ya tidak mungkin masuk ke otak kita. Jadi begitu guys, itulah kenapa attention atau perhatian itu perlu dimasukkan agar kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian yang terakhir investment. Investment itu kayak apa sih? Jadi investment itu contohnya kayak waktu, energi, dan niat. Ya seperti misalnya kita dalam memperoleh ilmu pengetahuan misalnya harus ke kampus, harus ke kelas dulu agar ilmunya itu bisa masuk kan. Tapi dalam perjalanan dari tempat tinggal kita ke kampusnya itu pastinya perlu waktu, perlu energi, dan pastinya kita perlu yang namanya niat. Nah, itulah kenapa attention dan investment itu merupakan syarat agar ilmu pengetahuan ini bisa kita raih. Kemudian guys, ada tahu yang mempengaruhi bagaimana seseorang itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan, yaitu jadi ada yang namanya processing capacity. Jadi begini guys, ya simpelnya kita punya HP masing-masing nih, tapi masing-masing penyimpanannya itu berbeda kan. Ada yang penyimpanannya itu gede, ada yang penyimpanannya itu kecil. Jadi ini sama kayak manusia guys. Jadi gimana sih cara upgrade-nya? Jadi guys, supaya kita processing capacity-nya itu gede, kita tuh perlu melakukan yang namanya self building atau pengembangan diri. Entah itu bisa diterapkan dengan latihan banyak atau dengan belajar. Nah, dengan belajar dengan latihan itu kita bisa mengupgrade processing capacity kita agar kita lebih enak nih mendapat ilmu pengetahuan itu supaya prosesnya itu lebih cepat dan lebih efektif. Jadi gitu deh pembahasan dari aku. Sekian deh, aku kembalikan lagi ke host. Guys, jangan lupa ya, kalian tuh harus mengupgrade diri kalian tuh lebih baik, karena itu tuh demi kebaikan untuk kalian sendiri gitu loh, biar kalian dipandang orang tuh wah keren, hebat. Dan aduh kayaknya kita tidak
Rasa sudah memasuki pembahasan yang terakhir nih teman-teman. Aduh, kok sedih banget. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalian nggak boleh sedih. Cukup host yang sedih. Kalian nggak usah sedih. Karena kita bakalan membuat pembahasan akhir ini menjadi pembahasan yang asik gitu. Jadi kalian tidak terasa sedih buat meninggalkan podcast ini nanti. Oke, kita masuk lagi nih ke pembahasan yang terakhir, yaitu mazhab filsafat. Yaduh, kayaknya nih Medina lagi nih mau host tunjuk. Soalnya host jadi candu gitu dengerin Medina yeping. Silahkan Medina. Oke, finally di aku lagi. Senang banget. Oke guys, di pembahasan tentang mazhab-mazhab filsafat, sebelum masuk ke mazhab filsafat nih guys, ada pembahasan yang perlu kalian tahu nih sebelumnya. Jadi di sini aku bakal ngejelasin itu guys. Jadi sebelum masuk ke pembahasan tentang mazhab filsafat, di sini aku mau membahas tentang objek nilai guys, yang mana ini berkaitan sama mazhab-mazhab filsafat yang nanti akan dijelaskan. Oke, jadi langsung aja nih ya guys. Jadi guys, dalam filsafat, objek nilai itu sama kayak sungai. Kenapa sama kayak sungai? Kayak gini, karena objek nilai itu punya yang namanya hulu dan hilir. Oke, jadi dalam objek filsafat, hulunya itu bisa berupa sumber ataupun ya asal dari nilai itu. Nah, sumbernya itu seperti apa sih? Nah, jadi sumber objek nilai itu bisa berasal dari agama, teori, ilmu, undang-undang pun bisa. Nggak usah jauh-jauh deh. Dari aturan, logika, norma, moral yang selama ini kita terapkan di kehidupan sehari-hari pun itu bisa menjadi sumber dari objek nilai. Kemudian masuk ke hilirnya. Nah, hilirnya objek nilai itu merupakan ya refleksi ataupun aksi yang bisa dilakukan. Jadi contohnya kayak sikap, tingkah laku, maupun mindset juga bisa. Jadi begitulah hulu dan hilir dari objek nilai. Kemudian setelah objek nilai, ada juga yang namanya struktur nilai guys. Nah, struktur nilai yang aku bahas ini ada 3. Pertama, ada yang namanya logis. Nah, di logis ini fokus membahas tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kemudian yang kedua itu ada etis. Beda sama logis. Kalau etis itu fokus terhadap apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, yang terakhir itu, yang ketiga, itu ada estetis. Beda juga sama logis dan etis. Kalau di estetis, itu membahas tentang apa yang indah dan apa yang tidak indah. Nah, sekarang aku mau mengkaitkan sama bentuk implementasinya di kehidupan sehari-hari nih guys. Aku ambil contoh lagi ya. Siapa ya di sini yang belum kujadikan contoh? Aku mau ngambil Aulia sama Tia deh. Gimana sih biar ketiga nilai ini tuh bisa saling berkaitan? Jadi begini guys, aku bakal kasih situasi di mana Tia sama Aulia ini ceritanya mereka pergi ke kampus bersama nih. Sesampainya mereka di kelas itu kan rame ya, di depan umum karena banyak teman-teman yang lain. Jadi guys, di situasi ini aku bakal nempatin Aulia ini nggak sengaja notice nih resleting belakangnya Tia kebuka guys. Nah, jadi gimana sih tindakan yang tepat dalam situasi ini? Oke, kita dengar tindakan yang pertama. Bagaimana apabila si Aulia ini negur Tia kalau resleting belakangnya tuh kebuka, tapi di depan umum guys. Jadi tanpa memedulikan teman-teman yang lain yang sedang memperhatikan mereka berdua, Aulia ini langsung aja nih geragas, dia langsung bilang ke Tia, Tia, itu resleting belakangmu kebuka. Nah, dalam tindakan ini guys, logisnya sebenarnya masuk karena itu merupakan hal yang benar. Kenapa? Karena si Aulia ini mau mengingatkan Tia kan, karena ada yang salah nih di dirinya. Etisnya tuh masuk guys. Kenapa? Karena niatnya Aulia ini baik guys, karena dia mau mengingatkan Tia. Tapi di tindakan ini estetisnya itu tidak masuk. Kenapa? Karena itu tidak indah guys. Karena ya walaupun sudah diingatkan,
ya finally Tianya tidak malu lagi, tapi tetap aja dia malu guys. Kenapa? Karena Aulianya ini menegur di depan umum. Jadi seperti itu. Masuk ke tindakan kedua. Nah, di tindakan kedua ini aku bakal mikirin gimana sih caranya logis sama etis sama estetisnya ini masuk. Jadi begini guys, di tindakan kedua ini yang sebaiknya Aulia lakukan ke Tia itu apabila terjadi di situasi seperti itu, seharusnya Aulia ini membawa Tia ini keluar dari kelas, keluar dari area yang ramai, kemudian dia tegur baik-baik atau dibisikin aja deh biar dianya nggak malu. Jadi sambil Aulia bisikin ke Tia, permisi Tia, maaf itu resleting belakangmu kebuka. Nah, dengan itu guys, logisnya masuk nih. Kenapa? Seperti yang aku bilang tadi, itu merupakan tindakan yang benar guys, karena kita harus ya mengkoreksi teman apabila terjadi sesuatu yang salah pada dirinya. Nah, etisnya juga masuk. Kenapa? Karena itu merupakan niatan yang baik yang dilakukan oleh seorang teman gitu. Nah, estetisnya juga dapet deh akhirnya di tindakan ini. Kenapa? Karena akhirnya Tianya ini tidak perlu malu terhadap teman-temannya yang lain, karena ya finally si Aulia ini bisa mengingatkan dengan cara yang tidak membuat malu lah bagi si Tia ini. Jadi begitu guys caranya, bentuk implementasi di mana nilai logis, etis, dan estetisnya nih masuk. Jadi seperti itu guys, semoga bisa dipahami ya. Dan aku kembalikan lagi ke host. Astaga, hostnya nggak nyangka ya kalau gambaran contohnya tuh bakalan kayak gitu. Lucu banget sumpah. Astaga, nggak apa-apa. Biar kayak ada kesan kayak komedi gitu ya nggak sih, tapi tetap belajar ya dari hal-hal tersebut. Karena ini pembahasan terakhir ya, aku mau deh satu aja deh yang lagi yang bisa nambahin gitu. Aulia mau nggak? Aulia kayaknya dari tadi diam aja nih. Aulia mau unmic nggak? Boleh. Aku mau nambahin penjelasan tentang di pembahasan kita yang terakhir. Jadi di sini aku mau menjelaskan deh tentang mazhab etika. Nah, dari ini muncullah berbagai mazhab etika yang sepanjang sejarah bikin manusia debat ratusan tahun. Oke, mari kita bahas satu-satu dengan cara yang tidak bikin kepala menjadi panas. Yang pertama itu ada hedonisme. Nah, pada hedonisme ini prinsipnya simpel, seperti gini. Yang baik adalah yang bikin kamu senang. Tapi masalahnya teman-teman, banyak orang salah paham tentang ini. Hedonisme itu bukan berarti tiap hari foya-foya sampai limit kartu kredit terasa panas. Hedonisme versi filosofis itu lebih ke manusia secara alami mengejar kenikmatan dan menghindari penderitaan. Tapi kalau mengejar nikmat jangka pendek bikin sengsara jangka panjang itu hedonisme bodoh. Versi cerdasnya itu seperti gini. Nikmat boleh, tapi pikir jangka panjang juga. Analoginya itu seperti gini. Bayangin kamu pengen makan seblak level pedasnya itu 15 karena enak banget. Nah, hedonis versi polos pasti bakal gaspol tanpa mikir. Tapi kalau hedonis versi cerdas pasti mikir gini. Enak sih, tapi pasti besok perut demo besar-besaran. Hedonisme itu bukan soal nikmat, tapi soal nikmat yang tidak menghancurkan masa depanmu. Yang kedua itu ada eudaimonisme. Kalau eudaimonisme ini prinsipnya kayak gini. Yang baik adalah yang membuat hidupmu berkembang dan bermakna. Nah, bahagia di sini bukan sekedar senang, tapi hidup yang penuh, yang grow, yang bikin kamu merasa jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kalau hedonisme itu kayak ngemil boba biar senang, tapi kalau eudaimonisme itu kayak olahraga, sakit sih, tapi hasilnya bagus. Nah, kita bisa analogikan seperti ini. Gimana ya? Ini seperti
seperti pilih antara maraton Netflix semalaman atau tidur cukup biar besok bisa fokus belajar dan hidupmu tidak berantakan. Netflix itu sama kayak enak cepat, tidur cukup plus hidup produktif sama dengan kebahagiaan jangka panjang, sorry. Nah, eudaimonisme itu tim kebahagiaan yang investasi Nah, jadi itu eudaimonisme. Yang ketiga itu ada utilitarianism. Nah, kaidahnya itu seperti tindakan baik adalah yang memberi manfaat paling besar untuk jumlah orang terbanyak. Nah, ini aliran yang dipakai dalam banyak kebijakan publik modern. Cuma masalahnya, dia kadang bikin kita masuk dilema. Kalau demi banyak orang, kita harus mengorbankan satu orang. Boleh dong? Boleh nggak, teman-teman? Boleh mungkin. Ya, boleh. Kalau secara teori boleh, tapi secara moral manusia itu kerasa kejam. Utilitarianisme itu penting, tapi kita tetap harus berhati-hati supaya kita berubah jadi robot statistik. Nah, ini bisa dianalogikan kayak gini. Bayangin kamu ketua panitia acara. Ada 100 peserta yang butuh minum, tapi stok air cuma 50. Kamu akhirnya ambil keputusan gini, pilih gelas kecil supaya semua dapat sedikit, bukan kasih banyak ke sebagian orang dan membiarkan standar dehidrasi. Nah, keputusanmu mengutamakan yang paling banyak dapat manfaat, meski ada yang protes karena gelasnya terlalu kecil. Jadi itu utilitarianisme. Yang keempat itu ada deontologi. Nah, deontologi ini etika yang bilang kayak gini. Tindakan baik itu berdasarkan kewajiban moral, bukan hasilnya. Nah, mau hasilnya bagus atau tidak, selama kamu melakukan yang benar, kamu sudah bertindak secara moral. Ini tuh kayak jujur itu wajib, tidak peduli ujungnya kamu dimarahin atau tidak. Tapi masalah deontologi itu kadang terlalu kaku. Dan yang terakhir itu ada etika akhlak. Nah, etika yang fokus pada karakter bukan sekadar tindakan. Nah, pertanyaannya ini bukan apa tindakan baik, tapi lebih ke orang seperti apa yang kamu ingin jadi. Nah, sumber utamanya itu ada kebijaksanaan, teladan, pengalaman, dan latihan karakter. Ini etika yang paling manusiawi, karena kita semua tahu orang baik itu tidak dilahirkan, tapi dibentuk. Kamu tidak bisa cuma baca tulis 5 langkah menjadi bijak. Kamu ya harus latihan, gagal, belajar, bangkit lagi. Itu sebabnya etika akhlak kedengaran sederhana tapi sebenarnya tergolong sulit. Ini bisa dianalogikan seperti etika akhlak itu kayak belajar sabar. Kamu bisa baca quotes bijak tiap hari, tapi kalau ada orang nyalip motor seenaknya dan kamu tetap pengen ngamuk, berarti sabarmu cuma teori. Kebijakan itu bukan dibaca, teman-teman, tapi diulang sampai jadi kebiasaan. Jadi sebenarnya semua mazhab etika itu seperti tools. Tidak ada satupun yang bisa menjawab seluruh dilema hidup. Kita perlu utilitarianisme untuk kebijakan publik. Kita perlu deontologi biar kita punya prinsip. Kita perlu hedonisme biar kita tidak stres hidup. Dan kadang kita perlu eudaimonisme biar hidup punya arah. Dan etika akhlak selalu jadi tempat kita kembali untuk menilai diri sendiri. Nah, moral itu tidak sederhana hitungan matematika. Dia gabungan antara nilai, konteks, atau sehat, pengalaman, dan kepekaan hati kita. Jadi filsafat ini membantu supaya kita tidak asal sok baik, tapi benar-benar ngerti kenapa kita ingin jadi manusia yang bermoral. Jadi seperti itu mazhab filsafat. Oke, terima kasih Medina Aulia atas penjelasan terakhirnya, atau itu tuh penjelasan penutup ya untuk obrolan panjang kita hari ini. Ternyata sudah selesai ya teman-teman. Aduh,
Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Karena kita itu bisa mencari ilmu di mana saja, kita bisa belajar di mana saja, tergantung niat kalian. Karena walaupun dari game seperti ini, kita bisa menambah ilmu ternyata. Asal bagaimana cara kalian pintar-pintar menggunakan aplikasi untuk belajar gitu teman-teman. Selagi yang kalian cari itu ilmunya bermanfaat untuk kalian. Dan aku mau berterima kasih banget untuk ketiga teman aku karena sudah mau berbagi ilmu tentang filsafat yang belum banyak orang tahu terkait pembahasan-pembahasan tadi. Kita tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ayo guys, tepuk tangan. Woo! Kita udah selesai. Tapi nggak terasa loh. Kita dari jam berapa tadi ya? Intinya kita udah sejaman di podcast ini. Wah, nggak nyangka ternyata seasik itu ya pembahasan kita hari ini. Memang host udah ketebak banget nih. Pembahasan kita tuh nggak bakalan boring guys. Jadi tinggal pintar-pintar kita aja gimana membawakan dan berbagi ilmu itu dengan cara apa. Jadi aku mau bilang terima kasih ya untuk Medina, Aulia, dan Tia karena sudah mau berbagi ilmunya hari ini. Kalau kalian mau on mic, host nggak bakalan marah kok adek. Kakak yang suruh ini, nggak apa-apa on mic aja karena kita sudah selesai. Terima kasih guys atas kerjasamanya hari ini. Terima kasih juga host. Buat penutupnya nih, host ada pantun. Pantunnya, ikan nila, ikan lele. Cakep. Aduh makasih, hostnya memang cakep le. Asik, nggak nyambung ya. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Dadah semuanya.